Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita bertemu lagi dalam materi kuliah kita yang kedua, mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang manfaat penelitian bagi kehidupan manusia dan etika penelitian. Nah, teman-teman semua, kita berbicara kenapa penelitian itu penting. Penelitian adalah tolak ukur kemajuan iptek. Dari penelitian iptek berkembang dengan pesat. Nah, teman-teman, apakah negara miskin perlu melakukan penelitian? Ataukah hanya cukup negara-negara maju saja yang melakukan penelitian? Nah, ini menjadi bahan pemikiran kita, renungan kita bersama yang harus teman-teman jawab berdasarkan logika-logika yang ideal bagi seorang mahasiswa. Setiap negara harus memiliki riset. Kenapa? Alasan yang pertama adalah penelitian tiap negara ditentukan keadaan iklim, geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masing-masing. Yang kedua, impor iptek harus dibayar dengan royalti atau pemakaian hak paten, keuntungan perusahaan, dan biaya tenaga ahli. Artinya apa, teman-teman? Kalau negara miskin atau negara yang sedang berkembang tidak melakukan riset, maka kekayaan alam mereka akan habis untuk membayar royalti pada negara-negara maju yang mereka lebih potensial melakukan riset. Dan belum tentu hasil riset dari negara-negara maju tersebut bisa termanfaatkan dengan baik di negara-negara berkembang atau negara miskin karena adanya perbedaan-perbedaan dalam iklim, geografi, politik, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian dalam bahasa Inggris kita sebut dengan riset. Nah, asal kata re artinya kembali, to research artinya mencari. Jadi riset itu artinya mencari kembali. Dalam bahasa Indonesia kita tuliskan riset. Berbicara tentang riset atau penelitian, bisa kita terjemahkan sebagai usaha manusia secara sadar dan terencana dengan pentahapan proses secara sistematis untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan praktis di lapangan melalui teknologi baru, atau menambahkan khasanah ilmu pengetahuan baik berupa penerapan teori baru atau penyempurnaan teori yang sudah ada. Ini menurut pendapat Profesor Yogi Sugianto pada tahun 2013. Nah, artinya apa, teman-teman? Dari riset itu kita mengharapkan ada sesuatu yang baru yang dihasilkan, dan tentunya sesuatu yang baru itu tidak hanya menjadi pemuas bagi si peneliti, tetapi juga minimal menambah khasanah ilmu pengetahuan dan tentunya nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian juga dibagi dalam beberapa jenis. Berdasarkan tahapannya, urutan penelitian dibagi menjadi 4. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian pengembangan, dan ada penelitian produksi. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah penelitian dasar. Penelitian dasar bertujuan menghasilkan pengetahuan dasar yang digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, ini biasanya banyak diterapkan di bidang-bidang seperti biologi. Contoh biologi, botani, fisika, kimia, itu adalah bidang-bidang yang selalu melakukan penelitian dasar yang nanti akan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya. Contoh juga di bidang kita, di bidang pertanian yang merupakan penelitian dasar adalah deskripsi tanaman. Jadi kalau kita melakukan deskripsi tanaman itu merupakan penelitian dasar. Hasilnya tidak langsung bisa diterapkan, tetapi nanti dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua adalah penelitian terapan. Nah, di dalam penelitian terapan ini tujuannya adalah memecahkan problematika
etika atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan praktis. Sehingga dari penelitian terapan ini akan dihasilkan pengetahuan dan teknologi terapan yang digunakan dalam kegiatan inovasi. Contoh teknik budidaya. Nah, teman-teman semua, kita di bidang pertanian ini banyak melakukan penelitian terapan yang orientasinya adalah ketika penelitian itu sudah berhasil kita lakukan, harapannya bisa langsung diterapkan oleh orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Tentunya petani dan masyarakat. Sehingga banyak penelitian di bidang pertanian itu berkaitan dengan teknik budidaya, misalnya perlakuan pemberian berbagai macam pupuk, pengujian berbagai varietas di suatu lokasi, misalnya beberapa jenis varietas padi gogo di lahan ultisol atau di lahan pasca tambang, mana yang paling sesuai. Nah, ketika kita sudah mendapatkan varietas yang paling sesuai, maka itu nanti bisa kita rekomendasikan kepada petani sehingga menjadi penelitian terapan. Nah, seperti halnya contoh tadi penerapan pupuk juga pada suatu tanaman. Nah, dosis yang terbaik atau jenis pupuk yang terbaik itu bisa kita sampaikan kepada petani dan masyarakat untuk diterapkan. Sehingga banyak penelitian pertanian itu yang nanti akan menjadi bagian dari penelitian terapan. Penelitian yang ketiga adalah penelitian pengembangan. Tujuan dari penelitian pengembangan adalah menghasilkan pengetahuan praktis dan melalui difusi dapat digunakan langsung dalam kegiatan inovasi tanpa melalui perubahan. Nah, penelitian pengembangan ini banyak dilakukan oleh Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan badan-badan inovator. Yang terakhir adalah penelitian produksi. Penelitian produksi ini tujuannya menghasilkan pengetahuan praktis yang dilengkapi dengan cara-cara penggunaannya dalam produksi bahan-bahan seperti pupuk, insektisida, herbisida, dan bahan-bahan lain. Penelitian produksi ini biasanya berorientasi pada produsen sebuah produk, baik itu bidang pertanian maupun non-pertanian. Teman-teman, kita sering menemukan fakta di lapangan yang menghambat di dalam proses penelitian. Nah, yang pertama adalah keterbelakangan dalam publikasi, baik itu yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jadi, banyak sekali kita sering tidak mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang sudah kita hasilkan. Padahal penelitian itu sangat bermanfaat, bisa diterapkan atau bisa dilanjutkan pada penelitian lain yang nantinya lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian adanya kerisauan etika atau karena adanya ketakutan pelanggaran kode etik tulisan dari si penulis. Sehingga kadang-kadang tulisan yang kita hasilkan itu tidak bisa terpublikasi dengan baik. Kemudian budaya menulis yang masih rendah. Nah, kecenderungan masyarakat kita itu sangat memiliki keterbatasan dalam budaya menulis atau kemauan menulis masih sangat rendah. Sehingga jumlah publikasi juga dianggap sangat sedikit. Kemudian budaya mendengar dan melihat masih dominan. Banyak di antara kita itulah yang lebih senang mendengar, melihat daripada menulis. Sehingga ini menyebabkan penghambatan untuk proses sosialisasi hasil-hasil penelitian kepada masyarakat. Teman-teman, di dalam menulis kita juga harus sangat memperhatikan etika. Etika ini merupakan moralitas atau perilaku yang baik dan pantas serta patut. Nah, artinya apa? Di dalam penulisan kita juga tidak boleh melanggar etika-etika yang sudah disepakati oleh masyarakat, termasuk melanggar norma-norma agama. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena tulisan-tulisan yang melanggar etika itu nanti tidak bisa terpublikasi. Nah, secara luas penerjemahan penegasan istilah etika ini bisa berupa tata krama, tata tertib, disiplin aturan, sopan santun, pranata, dan norma. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menciptakan kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Artinya apa? Jangan sampai tulisan kita itu melukai atau menyakiti orang lain.
Di dalam kode etik penulisan, tadi kita sudah menegaskan adanya tata krama, tata tertib, sopan santun di dalam menulis. Nah, tulisan yang dihasilkan itu harus mengikuti tata tertib dan aturan baku yang sudah ditetapkan. Apalagi kalau kita mau menulis tulisan yang menjadi karya ilmiah. Maka kita harus mengikuti tata aturan ilmiah dari masing-masing jurnal, buletin, atau proceeding yang sudah menetapkan aturannya, termasuk juga dalam menulis buku. Kemudian harus berbeda dengan tulisan populer atau tulisan lainnya. Nah, ini dalam kaidah-kaidah penulisannya, dalam penulisan bahasa Indonesianya, tata bahasanya juga harus tepat. Karena biasanya tulisan-tulisan ilmiah itu akan dibaca oleh orang-orang yang berpendidikan atau akademisi yang tentunya sangat memperhatikan kode etik penulisan. Nah, untuk selanjutnya berbicara tentang kode etik penulisan, teman-teman, artinya kita dianggap orang yang sudah mumpuni dalam penggunaan titik, koma, tanda baca, dan lain sebagainya. Rangkaian kalimat yang dibuat juga harus baik, teratur, enak dibaca, dan mudah dipahami oleh pembaca. Saya contohkan gambar di sini. Gambar sederhana. Bisa teman-teman untuk membuat kalimatnya dari gambar yang saya sajikan? Kemudian ada gambar lagi di sini. Bisa ya dibuat kalimat dalam tata bahasa yang baku dari gambar yang saya sajikan. Nah, contoh gambar yang ketiga. Saya coba bantu. Ada 3 orang mahasiswa di sini ya teman-teman, terlihat. Di sekelilingnya ada tanaman padi, kemudian ada satu mahasiswa membawa kayu. Sepertinya di kayu itu ada alat pengukur meteran ya yang sedang diikat. Kemudian ada mahasiswa yang lainnya itu membawa buku catatan dan alat tulis. Kita bisa contohkan. 3 orang mahasiswa sedang melakukan pengukuran tinggi tanaman-tanaman padi di lahan penelitian. Dari kalimat yang saya sampaikan, teman-teman sudah bisa mencerna, memisah-misahkan mana subjeknya. Subjeknya adalah 3 orang mahasiswa, predikatnya sedang melakukan pengukuran, objeknya tanaman padi, keterangannya di lahan penelitian. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman mungkin tidak akan membuat kalimat sesederhana yang saya contohkan tadi. Tetapi kita harus membuat kalimat untuk menjelaskan hasil penelitian. Nah, di sini saya contohkan hasil penelitian dalam bentuk histogram. Di keterangan gambarnya terbaca gambar 2 pengaruh kombinasi perlakuan mutan dan perlakuan cekaman kekeringan di fase perkembangan tanaman terhadap karakter jumlah biji tanaman. Nah, nanti ketika menuliskan hasil penelitian, teman-teman harus bisa menulis kalimat yang baku, yang mampu menjelaskan gambar yang kita sajikan. Bukan hanya gambar, mungkin nanti juga akan bertemu dengan tabel ya teman-teman ya. Tabel yang harus Anda jelaskan, yang mudah dipahami oleh pembaca. Misalnya di tabel 11 ini yang saya contohkan berjudul Indeks Sifat Toleransi Mutan M5 dan tetua pada kondisi cekaman kekeringan. Nah, di sini artinya Anda nanti harus menjelaskan kepada pembaca dari 5 mutan dan 1 tetua yang disajikan dari karakter-karakter yang diamati oleh si peneliti, mana yang menunjukkan sifat toleransi terhadap cekaman kekeringan yang paling tinggi atau yang paling toleran terhadap cekaman kekeringan. Itu yang nanti harus Anda jelaskan dalam bentuk kalimat. Artinya memang belajar menulis kalimat yang baik itu harus menjadi modal dasar bagi menulis sebuah karya ilmiah. Oke teman-teman, saya contohkan nih di sini contoh penulisan 1 kalimat. Metode seleksi tekanan osmosis dengan menggunakan larutan polyethylene glycol PEG
min 0,5 MPa pada fase perkecambahan dapat digunakan untuk seleksi dini padi beras merah yang memiliki sifat toleran terhadap cekaman kekeringan. Itu contoh satu kalimat. Kemudian saya contohkan lagi dalam bentuk paragraf. Kelemahan dari aksesi padi beras merah adalah umur panen yang lebih panjang atau dalam. Kalimat pertama, cukup efektif ya. Kemudian, tapi di sini Anda pasti akan menemukan kelemahannya dari kalimat yang pertama ini. Nanti coba Anda cari apa kelemahan dari kalimat yang pertama. Kita perhatikan kalimat yang kedua. Aksesi padi lokal Bangka menurut Mira et al. Tahun 2011 memiliki rata umur panen 136 hari. Sementara menurut Ropalia 2011 adalah 123,67 sampai 142,33 hari setelah semai. Anda perhatikan di sini kalimat yang kedua ada dua pendapat di dalamnya. Kemudian kalimat yang ketiga, menurut IRI 1996, aksesi padi tersebut tergolong padi berumur dalam karena waktu panennya mencapai 125 sampai 105 hari setelah tanam. Kalimat yang keempat, umur padi yang panjang atau dalam kurang diminati oleh petani karena umur yang dalam menyebabkan produktivitas padi beras merah menurun dan harganya tinggi. Kalimat yang terakhir, penurunan umur panen akan mampu meningkatkan produktivitas karena tanaman bisa dipanen 3 kali setahun. Nah, itu contohnya kira-kira ya teman-teman ya. Jadi kita belajar untuk membuat kalimat yang efektif, efisien, tapi harus memperhatikan SPOK juga. Nah, di sini kalimatnya tidak boleh dibuat terlalu panjang, yang membuat pembaca harus membaca 2 kali untuk memahami kalimat tersebut. Kalau kalimatnya kita buat efektif, efisien, tidak terlalu panjang, SPOK-nya tepat, maka pembaca akan mudah memahami kalimat yang kita sampaikan dalam 1 kali baca. Nah, dalam teknik penulisan yang baik, yang sesuai dengan kode etik penulisan, maka kita disarankan punya kata pembuka dan penutup sesuai proporsi. Kalau dalam bentuk paragraf, maka ada paragraf pembuka dan ada paragraf penutup. Paragraf pembuka itu yang mengantarkan pembaca untuk memahami. Kemudian kalimat penutup itu merupakan penjelas atau kesimpulan dari apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Kemudian kita juga harus mengikuti aturan main penulisan sebagai tulisan ilmiah. Jadi kita harus berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, bagian isi atau diskusi lebih dominan di dalam tulisan. Yang kelima, tidak boros dalam mengutip langsung. Jadi artinya nanti diharapkan teman-teman dalam membuat kutipan dari tulisan orang lain jangan sampai nanti satu paragraf kita pindahkan semua ke tulisan kita. Itu tidak baik, tidak diperkenankan juga. Jadi kalau bisa dalam satu paragraf itu kalau memang ada kutipan-kutipan di dalamnya minimal ada 2 penulis. Akan lebih baik lagi, dan saya sering menemukan itu kalau penulis-penulis yang sudah kompeten, mereka dalam satu kalimat malah itu terdapat beberapa kutipan dari penulis lain. Contohnya yang di kalimat yang kedua yang saya contohkan pada paragraf yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, tulisan yang dibuat itu juga harus secara sistematis sesuai dengan panduan. Jadi nanti kalau teman-teman menulis sebuah karya yang akan ikutkan dalam lomba program kreativitas mahasiswa, itu harus baca panduannya dulu. Kalau harus membuat proposal harus baca panduannya dulu. Kalau nanti mau menulis skripsi juga harus membaca panduannya dulu. Termasuk nanti ketika mau publikasi di jurnal, itu Anda harus membaca panduannya dulu. Jadi harus sesuai dengan sistematis yang sudah ditetapkan. Nah, biasanya dalam tulisan-tulisan ilmiah itu ada komponen-komponen yang harus masuk, misalnya judul. Kalau judulnya terlalu panjang harus ada anak judul. Ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada pembahasan. Nah, pembahasan itu biasanya nanti disertakan dengan hasil, kemudian ada kesimpulan dan ada daftar pustaka.
Oke teman-teman, untuk materi kuliah kita hari ini yang terakhir adalah bagaimana kriteria tulisan ilmiah yang baik. Ada 5 kriteria. Yang pertama itu adalah objektif. Jadi artinya di dalam menulis sebuah karya ilmiah, kita tidak boleh bersifat subjektif atau mementingkan sesuatu. Jadi kita harus berdasarkan pada kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Kemudian harus up to date yang kedua. Jadi tulisannya merupakan perkembangan ilmu mutakhir. Makanya saya selalu menekankan kepada teman-teman untuk pustaka yang diambil 10 tahun terakhir deh. Kalau bisa 5 tahun terakhir. Karena sudah ada beberapa jurnal itu yang menyarankan untuk sebuah tulisan ilmiah yang baik, maka up to date-nya adalah 5 tahun terakhir. Kemudian rasional. Jadi di sini berpikir rasional bahwa itu sesuai dengan kondisi real yang ada, sesuai pengetahuan yang ada. Jadi berfungsi sebagai wahana pencapaian kritik timbal balik. Jadi artinya apa? Ini akan bisa menyelesaikan suatu masalah kalau ini kita lakukan dengan cara yang benar, dengan pemikiran yang benar. Kemudian yang keempat itu adalah reserved. Artinya tidak ada overclaiming, kemudian jujur, lugas, dan tidak bermotif pribadi. Dan yang terakhir teman-teman, harus efektif dan efisien. Tulisan merupakan media komunikasi yang berdaya hasil tinggi. Dalam penulisan kita harus membuat kalimat-kalimat, paragraf, tulisan yang betul-betul kita buat singkat, mudah dipahami orang lain, dan nanti hasilnya bisa segera bisa diterapkan. Itu kalau penelitian terapan ya. Nah itu teman-teman materi kuliah kita pada pertemuan kedua hari ini. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Kita setelah teman-teman menyaksikan materi yang sudah saya sampaikan, nanti silakan saja jika masih ada yang belum jelas atau mau diperjelas lagi, boleh kita diskusikan bersama melalui grup WA yang sudah kita bentuk bersama-sama. Nanti bisa dikomunikasikan, bisa melalui tulisan atau pertanyaan juga bisa melalui audio. Insya Allah saya akan mencoba menanggapi. Dan setelah kegiatan diskusi nanti kita akan ada penugasan yang kita sampaikan kepada teman-teman. Silahkan dipersiapkan dengan baik. Nanti bisa diambil linknya di akademik dan hasilnya juga dikirimkan ke e-akademik. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi kuliah kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.